Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari nama gue Nan yang berjudul Teror Tetangga. Nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Teror Tetangga, sebuah cerita dari nama gue Nan. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari, dan aku masih betah untuk nongkrong bersama Putra di teras rumahnya. Nan, bentar lagi Pak Andi keluar rumah nih, ucap Putra sembari melihat jam tangannya. Aku hanya mengerutkan dahi, tanda kurang percaya dengan ucapannya. Putra tertawa lirih. Habis dia keluar rumah, langsung tiduran di terasnya, macam orang kepanasan, ucap Putra lebih lanjut. Tak selang berapa lama, apa yang telah diucapkan oleh Putra benar-benar terjadi. Bunyi pintu terbuka dari seberang rumah sukses membuyarkan fokusku dari game yang sedang aku mainkan. Aku menengok ke arah sumber suara. Bisa dilihat, dari dalam rumah itu keluar seseorang yang sudah berumur. Pak Andi bertelanjang dada tanpa baju, namun masih menggunakan kain sarung untuk menutupi sebagian tubuhnya. Kemudian Pak Andi mengambil posisi duduk di salah satu sudut teras rumahnya. Dengan menggunakan potongan kardus, dia mengipas-ngipas pada wajahnya, seperti orang kepanasan. Aku heran, padahal malam ini lumayan dingin. Aku mengalihkan pandangan kembali, kini menuju sosok Putra. Kok kamu bisa tahu, Put? Tanyaku. Putra hanya tertawa. Aku ceritain sebuah kisah Nan. Dengan segelas kopi hitam dan sebungkus rokok, aku mulai mendengarkan kisah dari Putra. Flashback. Jadi Sobat Horor, setelah ini kita mulai dari sudut pandang Putra ya. Oke, next. 10 tahun yang lalu, aku dan keluarga pindah dari desa ke sebuah kota kecil di Pulau Jawa. Awalnya kita hanya mengontrak sebuah rumah kecil di pinggir jalan. Pada mulanya kami disambut baik oleh tetangga-tetangga di sini. Assalamualaikum. Terdengar suara seseorang dari luar rumah. Waalaikumsalam. Jawab kami sekeluarga sembari berjalan ke teras rumah. Perkenalkan, saya Pak Andi dan ini istri saya, Bu Asih. Rumah kami di dalam gang sana. Ucap Pak Andi sambil menunjuk ke sebuah gang di depan rumah. Bapak mengangguk. Oh iya Pak, ini istri saya dan ini kedua anak saya, Putra dan Dani. Wah, masih kecil ya si adik, kelas berapa? Tanya Bu Asih sambil mengelus rambut Dani. Baru kelas 3 Bude, jawab Dani. Anak saya mah sudah pada besar, bahkan udah ada yang menikah. Seloroh Bu Asih perihal anak-anaknya. Bapak sama ibu kerja ya? Tanya Bu Asih kembali dan diikuti oleh anggukan orang tuaku. Iya, kata bapak dan ibu bebarengan. Kalau gitu waktu bapak sama ibu kerja, si Dani titipkan saja sama saya Bu, tawar Bu Asih. Akhirnya bapak dan ibu menitipkan Dani di saat orang tuaku sedang bekerja. Semakin hari kami semakin dekat dengan keluarga mereka. Bahkan ibu dan bapak telah menganggap Pak Andi dan Bu Asih sebagai orang tua kedua mereka. Bapak dan ibu bekerja di sebuah perusahaan dan kami membuka warung sembako di rumah. Semakin lama ekonomi kami semakin baik dan bapak berkeinginan untuk membeli tanah dan membangun rumah. Suatu hari tetangga kami yang bernama Pak Mul menawarkan sebidang tanah kepada kami. Pak, saya mau menjual tanah ini, tawar Pak Mul. Tanah yang di depan rumah Pak Andi itu, tanya bapak dan dibenarkan oleh Pak Mul. Sebenarnya tanah ini sudah ditawar oleh Pak Andi, namun dia mengajukan harga yang begitu murah, curhat Pak Mul. Kalau bapak bersedia membeli tanah ini dengan harga yang lebih tinggi, lebih baik saya jual ke bapak saja, lanjutnya. Akhirnya setelah mencapai kesepakatan dengan Pak Mul, bapak membeli sebidang tanah itu. Beberapa bulan kemudian berdirilah sebuah rumah yang hingga kini aku tempati.
rumah yang sebelumnya diidam-idamkan oleh keluarga kami. Namun dari sinilah petaka itu muncul. Siang hari di saat aku sehabis pulang sekolah, aku langsung pulang ke rumah. Saat tiba di ruang keluarga, aku melihat ibu sedang menonton TV. Karena faktor capek, akhirnya aku memutuskan untuk masuk ke kamar dan berniat untuk tidur siang. Di saat mata ini hampir terlelap, terdengar suara ibu berteriak memanggilku. Dengan berat hati, aku bangkit dari kasur dan berjalan menghampiri ibu yang berada di ruang keluarga. "Kenapa, Mah?" tanyaku dengan malas. "Kamu tuh kalau tidur di kamar, kenapa TV dinyalakan?" omel ibu. Aku pun bingung. "Lah, tadi bukannya Mamah yang lagi nonton TV?" selidikku. Kini ibu yang memasang muka bingung. "Lah, Mamah aja habis dari rumah Bu RT." "Loh, terus tadi siapa dong?" Kejadian seperti ini ternyata bukan hanya aku saja yang mengalami, tapi ibu dan bapak juga mengalami. Jadi keanehan yang terjadi adalah sosok yang sering menyerupai anggota keluargaku. Jadi mereka bisa menyerupai aku atau menyerupai ibuku. Pernah suatu siang saat itu ibu sedang tidur di kamarnya. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan membunyikan bel dari luar rumah. "Bentar ya," ucap ibu sedikit berteriak dari dalam kamarnya dan berjalan menuju depan rumah untuk membuka pintu. Setelah membuka pintu rumah, ibu kaget. Ternyata ada aku di sana. Yang ternyata sebenarnya itu adalah aku yang palsu. "Lah, kamu Put, ibu kira siapa?" ucap ibu kepadaku yang palsu. Namun aku yang palsu hanya diam, tidak mengucapkan sepatah kata dan bergegas menuju ke dalam rumah. "Biasanya ini anak kalau masuk rumah asal nyelonong aja, nggak pernah ngetuk pintu dulu," batin ibu saat itu. Di saat ibu sedang menutup pintu, aku yang asli baru datang. "Mah," kataku sambil lari dan sedikit berteriak. Ibu memasang wajah bingung. "Loh, kamu baru pulang, Put?" tanya ibu sesaat aku sampai di depannya. "Iya, Bu. Emang kenapa?" tanyaku balik. "Loh, yang tadi itu siapa?" ungkap ibu sambil menunjuk ke dalam rumah. Hari-hari berlalu, segala macam gangguan tentang sosok yang menyerupai itu semakin sering muncul. Tapi kami tidak menggubrisnya. Kami hanya selalu berpikir jika hal seperti itu wajar terjadi pada rumah yang baru dibangun. Pada suatu sore, ibu sedang mengerumpi bersama Pak Andi dan Bu Asih di pelataran rumah. Kebetulan ada aku juga di sana. "Bu, semenjak saya tinggal di sini kok seperti diganggu mulu ya?" curhat ibu pada saat itu. "Wajar, Jeng, kan belakang rumah ibu ada kuburan," celoteh Bu Asih. Memang di belakang rumah kami itu ada beberapa kuburan yang kata warga sini itu sebagai makam keramat sesepuh desa. "Lagian kan di situ memang terkenal angker dari dulu, Bu," ucap Pak Andi mengikuti pembicaraan. Ibu hanya mengangguk. "Oh, gitu ya, Bu." Sehabis itu ibu belum berpikir macam-macam. Mungkin yang dikatakan Pak Andi dan Bu Asih itu memang benar. Toh di tempat ini memang dulunya terkenal angker, batin ibu. Hari terus berlalu, kini keanehan itu semakin menjadi. Ibu menderita sebuah penyakit kulit, bahkan di wajahnya terdapat tonjolan-tonjolan kecil. Akhirnya aku membawa ibu ke rumah sakit untuk memeriksa penyakit apa yang diderita ibu. Sampai di rumah sakit, keanehan kembali terjadi. "Dok, ibu saya sakit apa ya?" tanyaku kepada dokter sesaat setelah keluar ruangan. Dokter itu hanya menggaruk tengkuknya. "Setelah saya periksa dan uji darah, ibu tidak memiliki penyakit apapun," ucap dokter. "Maaf Mas, tapi beneran setelah kami periksa berulang kali ibu negatif terhadap penyakit apapun. Ibu positif sehat," lanjut dokter. Aku hanya bengong mendengar penjelasan dokter. Bagaimana bisa ibu tidak terjerat penyakit apapun?
sedang terdapat benjolan pada wajahnya. Penyakit ibu semakin menjadi. Kini penyakit kulit dan benjolan semakin besar, bahkan mengeluarkan bau yang kurang sedap. Dokter selalu mengatakan jika ibu tidak sakit apapun, harapan kepada medis selalu tidak menunaikan hasil. Suatu hari Pak Andi dan Bu Asih menjenguk ibu. "Gimana kabarnya, Bu?" tanya Bu Asih. "Ya gini-gini aja, Bu," ucap ibu lemah. "Memang kenapa awalnya, Bu?" Kali ini Pak Andi yang bertanya. "Kurang tahu saya jugaan, Pak," jawab ibu lagi. "Apa semenjak tinggal di sini ya?" tanya Bu Asih seakan-akan memancing tentang masalah rumah baru ini. Ibu semakin bingung. Mengapa akhir-akhir ini Pak Andi dan Bu Asih selalu mengait-ngaitkan penyakit yang dideritanya dengan rumah yang baru ini? Aneh sekali, batin ibu. "Kalau ibu berniat menjual rumahnya, kami siap membelinya kok, Bu," tawar Bu Asih. "Apa-apaan ini? Apa mereka tidak terima jika Pak Mul menjual tanahnya kepada kami? Atau mungkin bisa saja mereka kesal karena tanah ini sudah diincar oleh mereka sejak dulu," batin ibu. "Wah, enggak deh, Bu. Lagian rumah ini adalah rumah yang selalu kami idam-idamkan, Bu. Apalagi ini kan rumah pertama untuk keluarga kami," tolak ibu secara halus. Namun ibu belum berpikir negatif kepada mereka pada saat itu. Pada malam hari aku sedang merokok di pojokan teras rumah, sehingga tidak ada yang tahu jika aku sedang berada di sana. Waktu itu sudah jam 1 malam. Tiba-tiba Pak Andi keluar dari rumahnya. Namun ada yang aneh dengan perilaku Pak Andi malam itu. Setelah dia keluar, dia mengambil sapu dan menyapu di pelataran rumahnya. Aneh kan? Ngapain malam-malam jam 1 dia nyapu halaman rumah? Selagi dia menyapu, mataku melirik-lirik ke arah rumahku, seakan-akan menelusuri kegiatan yang ada di dalamnya. Selesai menyapu, dia berjongkok dan mengambil sesuatu dari tumpukan tersebut. Lalu dia berjalan menuju rumahku dan kemudian melempar barang yang sebelumnya dipungut itu ke halaman rumahku. Setelah itu dia kembali berjalan dan masuk ke dalam rumahnya. Setelah dirasa aman, aku mencoba untuk mendekati benda yang sebelumnya dilempar oleh Pak Andi. Pada saat itu aku melihat jika benda tersebut adalah sebuah paku berkarat yang dililit oleh tali. Aku nggak tahu itu tujuannya buat apa. Cuma ngapain dia ngelempar ke rumahku? Aku aslinya mau mengambil barang tersebut, tapi aku urungkan karena merasa takut. Akhirnya aku memutuskan untuk masuk saja ke dalam rumah. Pas pagi harinya setelah aku bangun, aku mencoba mencari benda itu. Dan ternyata sudah tidak ada atau hilang. Tak berapa lama pamanku datang untuk menjenguk ibu. "Wah, ini ada yang ngirim, Bu," kata paman. "Ngirim gimana?" tanya ibu bingung. "Ada yang gak suka sama ibu, makanya ada yang ngirim penyakit sama ibu," jelas paman. "Iya, aku mikirnya gitu juga, Pak De. Masa udah periksa ke dokter, dokter aja bilang ibu gak sakit apa-apa," kataku mengeluarkan unek-unek. "Nah, menurut Pak De sih ini bukan orang jauh kok," ucap paman yang diangguki oleh aku. "Shh, gak boleh suuzon," ucap ibu lirih. "Iya sih, Bu, cuma aneh aja. Masa ibu sakit begini tapi kata dokter malah ibu gak sakit apa-apa? Ya aneh jadinya," ucapku. "Yo wis, biarin ibu istirahat dulu," kata paman sembari mengajakku untuk keluar kamar ibu. Pada saat di depan, paman mengajakku untuk berbicara dua mata. "Kamu kenapa yakin kalau itu kiriman, Put?" tanya paman. "Soalnya aku kemarin malam lihat salah satu tetangga itu buang sesuatu di halaman rumah, Pak De," ungkapku mengingat kejadian malam itu. "Benda apa yang dibuang, Put?" tanya paman penasaran. "Kayak paku dililit benang gitu, tapi pas pagi harinya aku cek benda itu udah gak ada," ucapku. "Wah, berarti bener ini memang kiriman.
ungkap paman dengan mengepalkan tangan. Kita berdua kembali masuk ke dalam kamar ibu. Bu, besok kita adakan pembersihan ya, ujar paman kepada ibu. Ibu hanya mengangguk. Ya udah, kalau memang ini kiriman, kita bersihkan saja. Ibu menyetujui ide paman. Beberapa hari kemudian paman datang kembali. Mereka telah membawa bahan-bahan untuk pembersihan malam itu. Aku, paman, ibu dan bapak berada di sebuah ruangan, sedangkan Dani diungsikan terlebih dahulu ke rumah saudara. Ruangan ini berada di salah satu sudut rumah, hanya ada lemari di dalam ruangan itu. Semua lampu dimatikan, hanya ada penerangan lilin di hadapan kita berempat. Pak, nanti kalau saya berbuat aneh, cukup pegangi yang kenceng saja ya, kata paman kepada bapak. Akhirnya kita berempat duduk bersila. Paman memimpin doa dan diikuti oleh kita bertiga. Aku hanya memejamkan mata pada saat itu. Brak! Aku spontan membuka mata setelah mendengar bunyi gubrakan itu. Dalam kegelapan, aku bisa melihat ibu yang juga memejamkan matanya. Aku lihat paman masih fokus memejamkan matanya. Sedangkan aku memfokuskan diri untuk melihat ke arah paman. Brak! Seketika aku melihat ke arah lemari. Lemari itu bergoyang perlahan, menimbulkan bunyi gebrakan-gebrakan dari dalam sana. Tiba-tiba terdengar suara aungan harimau. Mata ini melihat ke sekitar, tapi aku tidak mendapati apapun di sana. Doa-doa yang sedang aku panjatkan tiba-tiba terputus dengan keadaan yang terjadi saat itu. Aku mendengar ibu masih bersolawat, walau beliau memejamkan mata. Dari dalam lemari terdengar bunyi suara beling yang beradu, padahal di dalam lemari itu kosong. Paman terlihat bergerak, namun sesegera dipegangi oleh bapak. Melihat hal itu, aku menarik tangan ibu supaya menghindar. Dan benar, paman melakukan gerakan-gerakan silat. Melihat bapak yang terlihat kelelahan memegangi paman, akhirnya aku menyuruh bapak untuk melepaskan paman. Sudah pak, paman lagi tarung itu. Ucapku membuat bapak melepaskan pegangannya. Namun tetap menjaga paman supaya tidak membenturkan diri ke tembok. Selama paman seperti itu, jujur, banyak suara yang terdengar di dalam ruangan itu. Mulai dari bunyi pedang, bunyi gedebak-gedebuk di dalam lemari, ada juga suara harimau yang entah dari mana suara itu berasal. Dan aku, ibu dan bapak hanya bisa membantu doa pada saat itu. Setelah paman sadar, kami memberinya minum. Nyalain lampu dan buka lemarinya. Perintah paman kepada aku dan bapak. Kami menuruti perintah paman. Dan kalian tahu, lemari yang sebelumnya kosong kini penuh berisi barang-barang yang entah dari mana asalnya. Ada garam gosok, tanah kuburan, baju yang bekas dibakar, serpihan potongan kayu yang masih baru, dan tentunya paku berkarat yang dililit oleh benang yang malam itu aku lihat. Astagfirullah, ucap kita bertiga beristighfar. Ini adalah benda-benda yang telah dia kirimkan kepada kalian. Sebenarnya kalian sekeluarga yang diincar, namun karena ibu yang paling lemah, akhirnya ibu yang paling parah. Ucap paman memberi penjelasan. Tapi nggak apa-apa, sekarang insya Allah sudah aman. Lanjut paman. Ini mau dibalikin ke orangnya atau gimana? Tanya paman. Ibu pun menggeleng. Udah gak usah, biar Tuhan yang membalas, ucap ibu dengan bijak. Ya udah, saya pagarin rumahnya ya. Seenggaknya bisa menangkal, kata paman memberitahu. Kalau boleh tahu siapa orangnya ya Pak D? Tanya bapak kepada paman. Paman pun hanya tersenyum. Saya gak bakal beritahu nama. Jika kalian ingin tahu, coba saja cari orang yang setiap malam keluar rumah dan dia membuka baju seperti orang kepanasan. Malam itu acara pembersihan selesai, namun paman menginap di rumah kami. Malam hari tiba. Saat itu aku, bapak, dan paman sedang menonton TV di ruang keluarga. Mau lihat orang yang ngirim? Tanya paman yang diangguki oleh kita berdua.
Paman berjalan ke ruang tamu dan kita mengikutinya. Kemudian dia membuka gorden jendela depan. "Tuh lihat," ucap paman kepada kami. Aku melihat di sana Pak Andi sedang di teras rumahnya dengan bertelanjang dada. Dia juga mengipas-ngipas wajahnya dengan kipas. "Gimana?" tanya paman kepada bapak. Bapak belum percaya saja kalau yang melakukan itu keluarga Pak Andi, padahal mereka telah bapak anggap sebagai orang tua sendiri, ucap bapak dengan sedikit sedih. Aku hanya mengelus pundak bapak pada saat itu. Awalnya aku juga gak percaya, Pak. Tapi aku pernah lihat di suatu malam kalau Pak Andi melempar sesuatu ke halaman rumah. Aku cek malam itu ternyata paku yang dililitkan benang. Pada pagi harinya aku cek lagi benda itu hilang, Pak. Jujurku panjang lebar. Dan waktu tadi sehabis pembersihan, benda tersebut ada di dalam lemari, Pak. Bapak sendiri lihat kan kalau di sana ada paku berkalat yang dililitkan benang. Tanyaku kepada bapak. Bapak pun hanya mengangguk. Nah, dari situ aku yakin kalau Pak Andi pelakunya. Lanjutku. "Oh iya, kalian masih ingat waktu kitanan si Dani?" tanya paman menginterupsi pembicaraan. Aku dan bapak mengangguk. "Masih ingat kan waktu Dani disunat itu dia rewel banget. Badannya juga panas," tanya paman. Kita berdua mengangguk kembali. "Siang itu anginnya kenceng banget kan, sampai bikin tenda sunatan Dani jadi sedikit roboh. Padahal waktu itu siang hari, udah gitu musim kemarau lagi," ucap paman panjang lebar. "Padahal waktu paman di jalan angin saja tidak ada," lanjut paman. "Kalian sadar tidak apa yang terjadi siang itu?" tanya paman. Aku dan bapak menggeleng. Acara hari itu diganggu oleh Pak Andi. Dia sengaja membuat kacau acara sunatan pada hari itu dengan mendatangkan angin yang terasa hanya di sekitar rumah kalian. Jelas paman lagi. "Hanya karena mereka tidak suka kepada kalian," lanjutnya. "Memang kenapa sampai keluarga Pak Andi berbuat demikian?" tanya bapak. "Apa karena dia mengincar tanah ini?" selidikku. Paman menjentikan jari. "Iya benar. Bukankah dari dulu mereka mengincar tanah ini? Namun karena Pak Mul menjualnya kepada kalian dengan harga yang lebih mahal, itu membuat mereka tidak senang," ucap paman kembali. "Mereka merasa bahwa seharusnya keluarga dia yang berhak membeli tanah ini," lanjutnya. "Seperti kesannya kalian itu merebut apa yang sedang mereka inginkan," kata paman. "Apalagi dengan kesuksesan bapak dan warung kalian yang semakin laris manis semenjak pindah ke sini, membuat mereka iri kepada kalian," lanjutnya panjang lebar. Paman pun hanya menghela nafas. Jika rasa benci dan iri sudah melampaui batas, mereka yang tidak suka dengan kesuksesan kalian akan melakukan segala cara untuk membuat kalian tidak nyaman dengan apa yang telah kalian miliki. Ya, itulah suka dukanya hidup bertetangga dengan orang seperti itu. Sekarang biarlah waktu yang akan membalas apa yang telah diperbuatnya, ucap paman mengakhiri pembicaraan. Nah sobat horor, sudut pandang Putra selesai sampai di sini ya. Oke, next. Flashback off. Jadi begitu Nan, awal mula aku tahu bahwa setiap malam Pak Andi keluar rumah seperti orang kepanasan. Putra mengakhiri ceritanya. Jadi sekarang dia menanggung perbuatannya dengan rasa kepanasan setiap malam, tanyaku yang diangguki oleh Putra. Selama bertahun-tahun ke belakang, setiap malam Pak Andi keluar rumah dan merasa kepanasan, tanyaku menyelidik lebih dalam. Putra mengangguk. Iya, karena setiap dia mengirimkan lagi hal itu pasti selalu gagal dan ujungnya kembali lagi ke dia akibatnya. Biarlah raga kita bertetangga, namun batin kita selalu bertengkar, kata Putra. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Sebenarnya ibuku berpesan supaya aku tidak pulang malam-malam. Ya udah, akhirnya aku pulang subuh saja. Selesai. Gimana sobat horor? Seru kan ceritanya? Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.